Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Farhan dengan NIM 230602032 dan teman saya Luluda Fasabila Dini dengan NIM 0602-014. Di sini kami akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisis Perbandingan Performa MySQL dan MongoDB berdasarkan operasi CRUD. Oke, jadi tujuan dari penelitian ini itu untuk membandingkan performa MySQL sebagai relation database dan juga MongoDB sebagai NoSQL berdasarkan CRUD-nya. Jadi di sini kita fokus untuk membandingkan beberapa DBMS, yaitu kita pilihnya NoSQL dan juga MongoDB yang berfokus di membandingkan operasi CRUD-nya. Di sini kita menggunakan pengujian ini dilakukan menggunakan 1000 dataset, penggunaan sintetis sebanyak percobaan 10 kali untuk melihat mana yang lebih baik dari MySQL dan juga MongoDB ini. Jadi saat ini di era digital itu hampir semua aplikasi itu menggunakan database untuk menyimpan data. Nah, banyak aplikasi modern itu membutuhkan sistem penyimpanan data yang mampu bekerja dengan cepat, stabil, dan juga mudah dikembangkan. Database Management System ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk pengolahan data agar dapat disimpan, diakses, dan juga diproses dengan lebih mudah secara umum. Jadi di sini yang pertama yaitu relation database. Ini adalah database untuk menyimpan data dalam bentuk tabel 2 dimensi dengan baris dan juga kolom. Hubungan antar entitas ini direpresentasikan melalui mekanisme Fourier. Model yang pertama kali diperkenalkan oleh Edgar F. Cote. Jadi MySQL ini menggunakan SQL sebagai bahasa utama dan mendukung fitur penting seperti transaksi ACID, indexing, storage procedure, dan juga replikasi data. Yang kedua, NoSQL database yaitu MongoDB. Jadi NoSQL atau Not Only SQL ini adalah database yang kategori DBMS-nya itu tidak menggunakan model tabel relasional. Jadi NoSQL ini dirancang untuk menangani volume data besar, data tidak terstruktur, dan juga kebutuhan skalabilitas yang horizontal. Jadi MongoDB ini adalah document oriented MySQL database yang menyimpan datanya itu dalam bentuk format JSON. Nah, pengujian dari artikel ini fokus kita itu di operasi CRUD. CRUD merupakan singkatan dari 4 operasi dasar pengolahan data, yaitu create, write, update, dan juga delete. Ini beberapa acuan kita, yaitu peneliti terdahulu ada 5 acuan. Selanjutnya lanjut di metode penelitian. Di sini penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan melakukan pengujian langsung terhadap performa NoSQL dan juga MongoDB. Pengujian ini dilakukan pada 4 operasi, yaitu CRUD. Dilakukan operasi diuji sebanyak 10 kali agar hasil yang diperoleh lebih konsisten. Ini perangkat yang digunakan untuk menguji. Datasetnya ini ada 1000 data pengguna yang dibangkitkan secara sintetis menggunakan library Packer versi lokal Indonesia pada Python. Struktur datasetnya di sini kita pilih yang ada ID, nama, email, alamat, dan juga nomor telepon. Skenario pengujiannya ini dilakukan pada 4 operasi CRUD secara terpisah. Jadi untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dibandingkan. Jadi untuk memastikan fair comparison, kedua DBMS ini diuji menggunakan metode yang setara secara fungsionalnya. MySQL menggunakan execute the many,
yang mengirimkan seluruh 1000 record dalam satu eksekusi batch, setara dengan insert many pada MongoDB. Jadi kedua DBMS ini diuji menggunakan mekanisme bulk operation tanpa looping per baris. Parameter yang digunakan yang utama ini adalah waktu eksekusi dalam satuan detik. Diukur menggunakan modul temp pada Python dengan fungsi temp.temp. Ini perbandingan sintaks, ini sintaksnya. Namanya SQL menggunakan Python connector dan juga MongoDB menggunakan PyMongo. Alurnya dari proses penelitian ini itu persiapan lingkungan, pengujian meliputi instalasi dengan konfigurasi MySQL, pembuatan script, yang ketiga pengujian CRUD sebanyak 10 kali, pencatatan waktu eksekusinya secara murni setiap operasi yang dilakukan, perhitungan nilai rata-rata dari 10 percobaan, yang keenam analisis dan perbandingan hasil pengujian, selanjutnya kesimpulan. Jadi di sini dokumentasi pengujiannya. Ini hasil eksekusi script benchmark Python pada terminal VS Code. Yang ini koleksi penggunaan pada MongoDB Compass. 1000 dokumen berhasil dimasukkan. Yang totalnya ada 1000. Tabel pengguna PHP MyAdmin. Ini juga 1000 dan ini implementasi operasi CRUD-nya MySQL menggunakan SQtMany pada Python. Terakhir, ini implementasi operasi CRUD MongoDB menggunakan insert-many dan update-many pada Python. Selanjutnya hasil dan pembahasan dilanjutkan teman saya. Nah, untuk di hasil dan pembahasan, di bagian ini menyajikan hasil pengujian operasi CRUD terhadap MySQL dan MongoDB menggunakan dataset 1000 yang tadi, dan data pengguna yang diuji sebanyak 10 kali percobaan. Seluruh pengujiannya dijalankan dengan kondisi hardware dan software yang sama dengan metode bulk operation yang setara pada kedua DBMS. Dan untuk hasil pengujian create atau insert itu pada operasi insert MongoDB memperoleh rata-rata 0,0199 detik, sedangkan MySQL-nya 0,0436 detik, yang artinya MongoDB hampir 2 kali lebih cepat dibanding MySQL. Hal ini karena MongoDB menggunakan insert many dan tidak memiliki overhead transaksi sebesar MySQL. Lanjut ke hasil pengujian rate. Pada operasi rate hasil keduanya hampir sama, yaitu MySQL 0,0046 detik, sedangkan MongoDB-nya itu 0,0044 detik. Selisihnya hanya 0,0002 detik. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk membaca data sebanyak 1000 record, keduanya memiliki performa yang hampir identik. Lanjut ke hasil update. Di sini untuk MongoDB-nya itu 0,0129 detik, untuk MySQL-nya 0,0405 detik, di mana MongoDB kembali lebih cepat. Sedangkan MySQL membutuhkan proses tambahan karena menggunakan mekanisme MVCC untuk menjaga konsistensi transaksi. Lanjut ke hasil delete. Untuk hasil delete MongoDB-nya itu 0,0064 detik, MySQL 0,0397 detik, di mana MongoDB kembali unggul. Dan pada MySQL terdapat satu percobaan yang waktunya cukup tinggi akibat kemungkinan adanya proses background pada sistem operasi. Lanjut ke Lanjut ke analisis perbandingan keseluruhan. Tabel 10 merangkum rata-rata waktu eksekusi seluruh operasi CRUD dari 10 percobaan. Nah, ini di sini tabel rekapitulasi rata-rata waktu eksekusi CRUD. Dari sisi stabilitas, MongoDB menunjukkan konsistensi yang lebih tinggi pada operasi update dan delete. MySQL mengalami satu anomali pada operasi delete yang kemungkinan disebabkan oleh
Gangguan eksternal. Secara umum, MongoDB unggul pada operasi insert, update, dan delete, sementara operasi read menunjukkan hasil yang hampir setara. Dapat disimpulkan bahwa MongoDB memiliki performa lebih baik pada operasi penulisan data, yaitu insert, update, dan delete. Pada operasi read, kedua database hampir sama cepat. MySQL tetap unggul dalam menjaga konsistensi data karena mendukung transaksi ACID. Jadi, untuk pemilihan database-nya harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Lanjut ke saran. Nah, di sini ada beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu gunakan dataset yang lebih besar, 10.000 sampai 100.000 record untuk menguji performa. Lalu tambahkan parameter metrik sistem seperti penggunaan CPU dan konsumsi memori untuk analisis yang lebih holistik. Lakukan pengujian pada skenario dengan query bersyarat. Lalu penelitian dapat diperluas dengan membandingkan DBMS lain seperti PostgreSQL atau Cassandra untuk gambaran yang lebih komprehensif. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.